Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianti dari kelas 6 gabungan 1 web dari kelompok 9 dalam mata kuliah administrasi website. Dan kelompok saya yang lain itu Ririn dan Angga Arya Suhendra. Sebelumnya saya akan memaparkan materi dari CMS Drupal. Dan sebelum kita masuk pada materi CMS Drupal, kita akan membahas apa itu CMS. CMS atau Content Management System atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Sistem Manajemen Konten adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan atau memanipulasi, mengubah isi dari suatu web. Dan biasanya CMS terdiri dari dua elemen, yaitu pertama CMA atau Content Management Application, kedua CDA atau Content Delivery Application. Dan kita akan membahas itu. Apa itu CMS Drupal? Drupal adalah sebuah perangkat lunak sistem manajemen konten yang bebas dan terbuka yang didistribusikan di bawah lisensi GPL. Pengembangan dan perawatannya dilakukan oleh ribuan komunitas pengguna dan pengembangan di seluruh dunia. Dan Drupal merupakan salah satu content management system atau CMS yang bersifat open source, atau di mana semua orang dapat menggunakan dan menerapkan sistem ini pada website mereka. Tujuan dari penerapan di dalam website bukan hanya sebagai database membentuk website, melainkan juga sebagai database untuk meningkatkan serta mengembangkan penggunaan dari Drupal. Selanjutnya materi akan dibahas oleh teman saya, yaitu Ririn. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan teman saya tadi. Fungsi CMS Drupal. Yang pertama, software konten personal atau perusahaan. Yang kedua, sebagai media sosial dan situs belanja online. Selanjutnya, sebagai aplikasi internal. Yang terakhir, membuat profil produk. Kelebihan dan kekurangan CMS Drupal. Adapun kelebihannya itu Drupal bersifat open source. Yang kedua, Drupal didesain sebagai sebuah publishing sistem CMS. Selanjutnya, Drupal memiliki dua konsep perkembangan, yaitu modular dan extensible. Keempat, dukungan database. Kelima, kemudahan instalasi. Keenam, search engine friendly atau CSEV. Yang ketujuh, access control list atau ACL. Dan yang terakhir, CV memory. Kekurangan. Adapun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu belajar yang cukup lama. Selanjutnya, menghabiskan banyak resource. Dan yang terakhir, jumlah developer sedikit. Selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Arya Suhendra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai CMS Drupal. Kita sampai pada slide istilah-istilah dalam CMS Drupal. Yang pertama itu adalah interface admin. Interface admin dalam website aplikasi Drupal merupakan integrasi secara menyeluruh pada website. Hal ini berarti bahwa Drupal tidak akan memberikan interface secara terpisah pada administrasi. Seperti yang dilakukan CMS yang lainnya, Drupal telah menyediakan toolbar secara khusus apabila pengguna login sebagai admin atau sebagai pengguna biasa. Ketika kita ingin login ke CMS Drupal, kita diberikan pilihan untuk login sebagai admin ataupun sebagai pengguna biasa. Yang kedua adalah node. Semua konten yang terdapat pada Drupal mempunyai basis dengan tipe yang sama, yaitu node. Adapun jenis website yang sedang Anda bangun, maka untuk seluruh dari struktur datanya akan tetap sama. Yang ketiga adalah modulus.
Drupal memiliki sifat modular yang berfungsi untuk memberikan tambahan yang akan diberikan dengan cara menonaktifkan ataupun mengaktifkan modul yang tersedia. Dengan hal ini, maka website sangat membutuhkan fungsionalitas tambahan yang canggih agar bisa menambahkan kontribut modul yang lebih banyak. Dan yang terakhir adalah hook. Hook ini dibuat dengan menggunakan konvensi penamaan dari fungsi hook. Maka untuk modul yang dibuat bisa menempel pada segala sesuatu yang terjadi pada internal Drupal. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Fitur-fitur unggulan CMS Drupal. Yang pertama, CMS Content Management System, sistem manajemen konten, sistem platform, blog, pengguna tunggal dan pengguna jamak. Ini dibedakan antara pengguna tunggal dan pengguna jamak. Bulk and forum engines, multi situs hanya dengan satu instalasi, multi bahasa, sudah mendukung bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, konten multimedia, mendukung banyak jenis database, bisa dipasang dengan web server Apache, Nginx, IIS, dan Lightpad. Pengaturan hak akses pengguna tak terbatas. Yaitu adalah penjelasan saya mengenai CMS Drupal. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.